Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan, yakni mengetahui peraturan undang-undang keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan juga lingkungan di Indonesia. Langsung saja. Di sini kami memiliki 2 anggota, yakni yang pertama saya sendiri, yang bernama Elda Novita, lalu ada rekan saya juga, Valenciana Peturot, dan kami berdua akan mempresentasikan dari kelompok kami. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih dulu kepada Profesor Dr. Insinyur Nufil Hamani, selaku Rektor Universitas Brawijaya. Selanjutnya ada Wakil Rektor 1, yakni Profesor Dr. Aulia Haniam, dan yang selanjutnya ada Wakil Rektor 2, yakni Bapak Gugus Irianto, dan selanjutnya ada Wakil Rektor 3, yakni Bapak Profesor Dr. Abdul Hakim MSI, dan yang terakhir ada Bapak Wakil Rektor 4, Dr. Insinyur M. Oh Sasmio Jati. Yang selanjutnya yakni dari Dekan VIA, yakni Bapak Profesor Dr. Bambang Supriyono. Lalu ada Wakil Dekan Bidang Akademik, yakni Bapak Yusril Abdillah MSI PhD. Selanjutnya ada Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, yakni Ibu Dr. Hamidah Hayati Utami MSI. Lalu ada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yakni Bapak Dr. Muhammad Rozikin MSI. Tidak lupa juga kami akan ucapkan terima kasih kepada Kepala Program Studi kami, yakni Program Pariwisata Bisnis, Bapak Raden Rusman Hidayat. Dan selanjutnya ada dosen pembimbing kami, pengampu kami, mata kuliah K3L ini, yakni Ibu Profesor Dr. Insinyur Khomariatus Solihah. Dan yang terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada dosen VIA UB, yakni Ibu Sukmawati Nursalama SSM SC. Baik, selanjutnya setelah ucapan terima kasih, ini adalah contoh dari daftar isi, yakni bab 1, ada pendahuluan yang dimulai dari latar belakang, dan mungkin juga dapat kita sama-sama baca bahwa ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja selama masa hubungan kerja, baik yang menghasilkan barang atau yang melayani jasa. Diketahui juga bahwa kondisi keselamatan dan juga kesehatan kerja di perusahaan Indonesia secara umum diperkirakan termasuk rendah. Oleh karena itu, ketenagakerjaan sendiri memiliki ketentuan dan juga peraturan yang dibuat oleh pemerintah di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Lalu selanjutnya, tujuan dari pembuatan ini adalah untuk mengetahui hak kesehatan, keselamatan kerja para pekerja. Selain itu juga untuk memperdalam dan mengenali hak keamanan dan kesehatan kerja yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Lalu untuk manfaatnya sendiri adalah menambah informasi kepada para pembaca dan pekerja yang juga bisa dimengerti oleh masyarakat umum. Baik, selanjutnya ada pembahasan yang dimulai dari tinjauan teoritis. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu cara melindungi para karyawan dari bahaya kecelakaan kerja. Lalu untuk definisi keselamatan sendiri, di sini ada dari Mangkunegoro. Lalu ada hubungan keselamatan kerja dan kesehatan kerja dengan kinerja karyawan, yakni keselamatan kerja bisa ditimbulkan dari X1, dan semuanya ini, 3 bagian ini sangat-sangat berhubungan, gitu. Mulai dari keselamatan kerja sendiri, poin-poinnya, dan juga keselamatan kerja, di mana itu berhubungan, 2 itu berhubungan dengan kinerja karyawan. Selanjutnya mungkin bisa teman saya untuk melanjutkan, Valenciana. Baik, selanjutnya yaitu dasar hukum yang mengatur tentang kesehatan dan
keselamatan dengan Undang-Undang tentang Kecelakaan tahun 1947 nomor 33. Dan setelah itu disusul lagi dengan peraturan pemerintah tentang pernyataan peraturan yang berlaku, peraturan kecelakaan tahun 1947. Nah, yang berikutnya itu ada dasar-dasar penerapan program K3 ini di Indonesia yang tertera dari nomor 1 sampai 9. Nah, teman-teman bisa baca sendiri untuk menghemat waktu. Dan yang berikutnya yaitu tinjauan empiris. Nah, yang pertama keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan ini berdasarkan undang-undang yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja pasal 1, yaitu tempat kerja, pengurus, dan pengusaha. Yang kedua, perlindungan pada pekerjaan sesuai hukum. Nah, ini terdapat dalam pasal 67 Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan tegas menyebutkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis kecelakaannya. Nah, di sini juga terdapat dua perlindungan, dibagi menjadi 2 perlindungan, yaitu perlindungan terhadap pekerja perempuan dan yang berikutnya perlindungan pada anak. Itu terdapat dalam pasal 1 nomor 26 tentang ketenagakerjaan. Yang berikutnya hasil dan pembahasan. Nah, di sini keselamatan kerja merupakan bebas dari kecelakaan pada waktu kerja. Dan yang berikutnya tujuan keselamatan. Tujuannya itu melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya. Yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja. Dan yang ketiga, sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Baik untuk kesehatan kerja maupun kecelakaan kerja. Dan yang berikut adalah undang-undang yang mengatur tentang keselamatan kerja yang mengalami pembaharuan dan diperluas, yaitu sudah tertera, teman-teman bisa baca, dari nomor 1 sampai nomor 6. Dan setelah itu ada juga undang-undang yang mengatur tentang kesehatan sendiri, yaitu undang-undang dari nomor 1 sampai nomor 9 juga sudah tertera. Yang berikutnya adalah kesimpulan. Ya, yang terakhir ini adalah kesimpulan, dan sebenarnya kesimpulan dari kami sendiri, kami mengambil salah satu kesalahan yang mungkin kurang diperhatikan dari penelitian-penelitian sebelumnya gitu. Jadi mungkin membahas tentang undang-undang. Lalu untuk saran sendiri, di mana gitu. kami menyarankan seharusnya diperlukan sebuah informasi gitu. yang konkret dan juga nyata dalam berbagai jurnal yang materinya tentang K3L, yakni menyangkut kesehatan, keselamatan kerja, dan juga lingkungan. Dan dasar hukum yang seharusnya bertujuan untuk melindungi para pekerja dan juga masyarakat luas. Contoh daftar pustaka kami. Sekian dari kami untuk presentasi hari ini. Mungkin sesi tanya jawab akan segera kami buka. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salnabila Putri. Izin bertanya kelompok 3 terkait presentasi tadi. Mengapa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970
mengalami pembaharuan, dan tolong disebutkan isi dari undang-undang tersebut. Terima kasih. Terima kasih pemaparannya. Saya Angelina Pramesti ingin bertanya, mengapa diperlukan undang-undang yang mengatur mengenai K3 dan seberapa penting undang-undang tersebut? Terima kasih. Mungkin pertanyaannya kami butuh waktu beberapa menit untuk mendiskusikan. Menjawab pertanyaan yang pertama dari Mbak Salnabilah, ya ini tentang pembaharuan undang-undang pada tahun 1970. Yang pertama adalah mengapa undang-undang diperbarui lagi pada tahun itu, karena sebenarnya undang-undang sebelumnya itu belumlah cukup luas dan mencakup tentang sifat-sifat dasar dari K3 gitu. Jadi akhirnya pemerintah memutuskan untuk memperbarui lagi dengan memperluas lagi muatan-muatan yang ada di dalamnya. Nah, pembaruannya yakni ada beberapa. Yang pertama adalah perluasan ruang lingkung dan perubahan pengawasan yang bersifat represif menjadi preventif. Lalu yang kedua ada perumusan teknis yang lebih tegas dan penyesuaian tata usaha atau administrasinya yang diperlukan bagi pelaksana pengawas. Dan yang terakhir adalah tambahan pengaturan dari pembinaan kesehatan kerja bagi manajemen dan juga tenaga kerja. Dan tambahan akan pengaturan pemungutan retribusi dan tahanan tersebut gitu. Jadi apakah bisa diterima Mbak Salna? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari pertanyaan nomor 2 yang tentang mengapa K3 perlu adanya undang-undang untuk mengaturnya. Nah, karena kan kita di Indonesia sekarang itu kayak peraturannya tuh tertera di dalam hukum, biar kalau melanggar kan ada hukumnya. Ini juga kalau mungkin ada mereka ada punya pegangan gitu, punya kekuatan untuk biar yang punya perusahaan ini bisa melihat kembali seperti melihat begitu, memberikan jaminan asuransi. Kalau secara singkatnya tuh biar jelas gitu, kalau ada undang-undang kan biar jelas, tidak yang ribet-ribet gitu harus cari ini kan gini gitu. Terima kasih. Baik, itu tadi pertanyaan dari teman-teman dan juga jawaban dari kami. Selebihnya kami minta maaf jika banyak kekurangan, banyak kesalahan. Semoga di lain waktu kami bisa memperbaiki kesalahan kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.